Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Let's start our study with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang request. Apa itu request? Ya, request artinya adalah kalimat permintaan. Agar kalian lebih memahami, mari simak materi hari ini. Dalam Islam, permintaan tolong dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa jika kita membutuhkan pertolongan, terutama kepada Allah, maka kita harus sabar dan sholat. Anak-anak, tadi sudah mengetahui ayat tentang meminta tolong ya nak ya. Sekarang berikut hadis yang menyebutkan kita juga harus bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dari Allah ataupun sesama manusia. Yang pertama, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Yang kedua, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia pun tidak berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita harus mengingat ya nak ya, ketika diberikan pertolongan maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi request dalam bahasa Inggris. Nah, request adalah kalimat permintaan yang digunakan untuk meminta bantuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau meminta barang. Jadi seperti kita meminta tolong ya anak-anak, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi hari ini kita belajar membuat kalimat bagaimana meminta bantuan atau meminta tolong kepada seseorang dengan sopan dalam bahasa Inggris. Ungkapan yang digunakan adalah would you bla bla bla, will you bla bla bla, yang artinya maukah kamu, atau could you bla bla bla, can you bla bla bla, yang artinya dapatkah kamu. Dan rumusnya ditambah verb when plus objek, please. Please berarti tolong agar lebih sopan ya nak ya. Please ini berarti tolong agar lebih sopan. Jadi verb one-nya itu kata kerja bentuk pertama ditambah objek dilengkapi dengan please. Nah, agar lebih memahami, silahkan tetap disimak ya anak-anak. Jadi berikut ada ungkapan request yang untuk jawabannya. Nah, ungkapan tersebut tadi ya bisa dijawab dengan yes, of course, sure, certainly, alright, okay. Itu adalah jawaban jika sanggup. Yes, of course, ya tentu. Sure, tentu. Certainly, tentu saja. Alright, baiklah, dan okay. Jadi kalimat tersebut adalah jawaban jika sanggup melakukan permintaan tolong yang diinginkan.
Selain itu, kalian bisa menolaknya dengan kata-kata no, sorry, I wouldn't, I couldn't, I wouldn't, I cannot, atau I cannot. Ya. Berikut adalah jawaban jika kalian menolak atau tidak bisa melakukan permintaan tolong yang diinginkan oleh orang lain. Agar lebih memahami, kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, maukah kamu menutup pintu? Nah, tadi maukah kamu memakai apa anak-anak? Ya, would you? Ya, menutup apa? Menutup yaitu close. Pintu, the door. Dan dilengkapi dengan please. Nah, ingat-ingat ya, setelah would ada kata kerja pertama, selanjutnya ditambah the door sebagai objek dan dilengkapi dengan please. Nah, please ini bisa kita pindah di depan kata kerja seperti ini ya nak ya. Would you please close the door? Nah, maknanya sama saja ya. Maukah kamu menolongku menutup pintu? Jadi setelah ada ungkapan tersebut bisa dijawab. Misalkan kalian menyanggupi, maka jawabannya bisa menggunakan yes, of course. Ya, tentu. Atau yang lain, sure, tentu saja, certainly, baiklah, alright, ataupun okay. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua. Rumus ini lebih sopan dengan adanya penambahan mind ya setelah kata would you. Dengan rumus would you mind ditambah verb ing ditambah objek dan dilengkapi dengan please ya. Sebagai contoh, maukah kamu menutup pintu? Nah, kita bisa gunakan would you mind closing the door please. Nah, setelah mind ada kata kerja ditambah ing. Kata kerjanya adalah menutup yaitu close ya nak ya. Ditambah ing menjadi closing. Pintunya the door dilengkapi dengan please ya. Closing sebagai verb one, the door sebagai objek. Jika menyanggupi maka jawabannya of course. Jangan lupa mengucapkan thank you ketika ditolong. Anak-anak, Ustazah Wida harap kalian paham. Sekarang coba kita kerjakan task 1 ya dengan contoh sebagai berikut ya. Silahkan dikerjakan di lembaran yang Ustazah sudah siapkan. Number 2 until 5. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.